Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Lailia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, di mana tepatnya saya berada di program studi akuntansi dan keuangan di kelas 002. Kali ini saya akan coba tampilkan pembelajaran aksi kedua saya, yang mana aksi kedua ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Model ini saya pilih untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik, di mana pembelajaran kali ini akan memilih materi pajak penghasilan orang pribadi. Bagaimana proses pembelajarannya? Silakan ikuti saya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sudah bertempat. Mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menyucikan hati. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, untuk membiasakan kita selalu menanamkan rasa nasionalis, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu, ya. Yuk, silakan semuanya berdiri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, saya absen dulu ya. AK1 Adelia Renata, Afrinda, Ahmad Hadi, oke. Ahmad Muzaki, oke. Alfia, oke. Alif Nanda, oke. Amelia, Andika. Kenapa? Kayak anak. Oh, namanya mirip. Oh, Andika sama Antika. Oh, sabar ya, sabar. Anna dulu. Ya, oke, Anna. Antika. Oke. Arinda. Asto. Oke. Kristina. Oke, bimbingan ya. Cindy Marista. Della.
Devi Ayu. Devi Agustin, sorry. Kok aku nganu pisan? Devi Agustin, ada ya? Sabar. Devita, yes. Dewi Ayu. Ya. Dimas. Oke. Dina. Dwi Cayanti. Dwi Safitri. Dwi Yuli. Oh iya, kerja. Oke. Segera nyusul yang lain ya. Insyaallah. Eka. Ya wis, oke. Erna. Febri. Febi. Futi. Ira. Irma. Karina. DP. Olive. Alvin. Oke. Mega. Meta. Oke. Semuanya hadir kecuali Christine sedang bimbingan. Oke. Oh iya, sama Yuli kerja. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Kok ngantuk ya, Rek ya? Ini jam berapa? Hawa-hawa ngantuk ya. Bu Nurul pun ya rada salah fokus. Ada beberapa yang salah fokus. Ini lagi ngantuk apa senam sih ya? Bisa nggak ya? Bisa senam? Bisa? Bisa? Ini posisinya duduknya sudah dengan kelompok ya? Ya. Oh berarti sudah siap presentasi. Senang dulu boleh? Ya. Ben gak ngantuk ya? Ya, Bu Nurul pun ya kayaknya rada apa salah fokus. Nah, ada yang pernah tahu senam chicken dance? Ya. Gerakannya ayo coba ikuti Bu Nurul dulu. Gerakannya itu tangan apa ini nih ya? Jari. Oh iya, jarinya mekar nutup gitu ya. Gini, kemudian ini gini, coba ya. Nah, oke. Terus kemudian enggak goyang-goyang ya, goyang-goyang. Terus tepuk-tepuk. Tepuknya gini, tek tek prok prok gitu nanti. Coba. Ya, prok 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 prok. Ayo. Gitu. Terus nanti kalau sudah waktunya musik yang lain bisa pijat temannya yang di sampingnya. Kita coba dulu ya. Hah? Berarti muter. Kita coba ya. Oke, sebentar. Kan gak ngantuk? Coba. Tapi hati-hati ya kalau gerak ya. Oke. Ayo semuanya berdiri dulu. Mari kita senam biar nggak ngantuk ya. Oke. Kelihatan ya, semuanya kelihatan ya. Diikuti musiknya. Yuk, bisa? Wes, sudah? Yuk, sabar. Nah, ya diikuti. Goyang-goyang, tepuk-tepuk, tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang, tepuk-tepuk, tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang, tepuk-tepuk, tangan, goyang-goyang, tepuk-tepuk. Pijat temannya, ayo pijat temannya, ayo pijat temannya, ayo pijat temannya, ayo awas, ya habis ini mulai tangan goyang-goyang, yuk pundak-pundak goyang.
goyang-goyang, tepuk-tepuk tangan-tangan, pundak-pundak. Yang tepuk-tepuk tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang, tepuk-tepuk. Yuk pijat lagi temennya. Yuk. Ayo, awas. Ayo. Adi kan masih mijet. Oke. Ayo awas, mulai lagi. Tepuk-tepuk tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang, tepuk-tepuk. Goyang-goyang. Tangan-tangan, pundak-pundak, goyang-goyang. Pijat lagi yuk. Awas. Ayo. Ayo ben ngantuk, ayo ta pijitan kancane ta. Awas, awas. Ayo, Mas. Goy. Agak cepet. Lagi. Lebih cepat. Tambah cepat. Tambah lagi. Tambah cepat. Ya. Cuman sayangnya musiknya kurang keras ya. Oke. Sudah tidak ngantuk? Oke, lumayan ya, lumayan berkurang ya. Oke. Kenapa? Oke, mangkat ya kok. Dimas wis gak sabar. Dimas mau presentasi duluan. Oke. Nah, tapi sebelum presentasi, coba masih ingat nggak pertemuan sebelumnya tentang apa? Masih tentang PPh orang pribadi. Ada berapa pasal PPh orang pribadi? 4. Apa saja? Demo. Sito, ayo jajal Sito. Yang belum pernah, ayo. 21, terus? 23. Siapa jenengmu? Ira. Ira, ojo mendadak jadi Ira KB. Ayo Ira. Pasal 2, 3, terus? 26. Terus? Final. Oke. Nah, pertanyaannya, manfaatnya belajar PPh orang pribadi? Mengetahui jumlah pajaknya sendiri. Good. Silakan Dika. Mengetahui cara menghitungnya. Good. Terus? Oh, sama. Oke ya. Itu. Untuk lebih mantap kita lanjutkan hari ini dengan presentasi. Are you ready? Ready. Good. Oke. Presentasi. Kira-kira enaknya urut, acak, atau gimana ya? Oke, yap. Jadi nanti sistemnya, yuk perhatikan. Untuk memantapkan pemahaman sampean, jadi saya nanti pengen lihat karya baiknya, karya terbaiknya. Sudah membantu orang-orang seperti Mbak Sarimpi, ya Mbak Sarimpi ya? Yes, jadi nanti maju one by one bersama kelompok dengan cara saya tawarkan
silakan dulu, silakan. Mungkin ada sukarelawan yang mau maju pertama. Yo, silakan. Ayo, sukarelawan. Ayo, itu kelompoknya siapa? Eka. Nah, good. Kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya Eka. Ayo. Udah siap kan? Oke, yuk silakan maju. Ini pakai PowerPoint. Kursinya kurang ya. Kursinya kurang ya. Bisa saya terima hasil laporannya? Oke. Bu Nurul, ya Bu Nurul dari sini. Untuk kelompok silakan presentasi dalam waktu, saya kasih waktu per kelompok maksimal 10 menit ya. Dengan diskusinya. Yes. Yes. Kenapa? Oh, nggak ada problem, nggak apa-apa. Saya boleh pindah ini ya. Oke. Kursinya cukup? Oke. Good. Ready? Oke, please welcome kelompok 4. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, yang lain boleh duduk dulu biar gak kesel ya. Oke. Aku kok merasakan hawa tegang gitu ya. Santai saja ya. Yang lain diperhatikan, yes? Ya, Bu. Ya, Bu. Pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu latar belakangnya pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas
cenderung menghindari kewajiban tersebut. Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya paksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah e-filing atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jerah yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. Dari latar belakang tadi, kalian setuju yang mana? Kalian setuju bahwa lembaga paksa ini berlebihan atau setuju bahwa akan memberikan efek jerah kepada wajib pajak yang nakal? Setuju memberikan efek jerah. Kenapa? Karena ada e-filing itu wajib pajak lainnya bisa patuh dan membayar pajak apapun. Apa ada lagi yang berbeda, mungkin tidak tidak sama dengan pendapat itu? Tidak ada lagi, baik akan saya lanjutkan. Dua, tujuan. Satu, menjelaskan tentang jenis pajak penghasilan orang pribadi yaitu PPh pasal 21. Dua, menentukan pengenaan pajak penghasilan orang pribadi bersifat final dengan benar. Tiga, menghitung PPh pasal 21 bersifat final dengan teliti dan benar. Empat, membuat laporan hasil penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan teliti, rapi, dan benar. Jadwal pelaksanaan kegiatan proyek. Perencanaan, kita melakukan perencanaan di hari Rabu, tanggal 16 November 2022. Pelaksanaannya hari Minggu 20 November 2022. Evaluasi sekarang hari Rabu tanggal 23 November 2022. Tiga, hasil Yonatan. Hasilnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Yes. Tiga hasil, tiga pilih satu, biodata dan data penghasilan wajib pajak. Nama Musiri, alamat Dusun Suko, RT 1 RW 1, Gunayati 21 Banyuwangi. Pekerjaan KLHK yaitu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Jabatan fungsional PPH PPG. Penghasilan 6 juta per bulan. Tunjangan 1 kira-kira 3 juta 329.900 per bulan. Paut 37.500 per hari. Fungsional 525.000 per bulan. Usaha lain yaitu memiliki kafe. Penghasilan lain 12 juta per bulan. Pengeluaran kafe 10 juta per bulan. Jadi 12 juta. Ada yang ditanyakan dari data tersebut? Baik, jadi dari data tersebut kami mewawancarai wajib pajak bernama Bapak Musiri. Dia beralamatkan di Dusun Suko, RT 1 RW 1 Gunayati. Kerjanya sebagai KLHK ASN di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Kalau kafe Abes ini kita tidak hitung pajaknya karena penghasilan tiap bulannya hanya 2 juta. Ini adalah NPWP dari Bapak Musiri. Apakah jelas? Jelas. Sangat jelas. Silakan lanjutkan ke perhitungan pajak. Gaji sebulan dari Bapak Musiri yaitu 6 juta. Dan ditambahkan dengan tunjangan lain yang pertama yaitu tunjangan kinerja sebesar 3.329.000, tunjangan lauk pauk sebesar 825.000, dan tunjangan fungsional sebesar
dikali 12 bulan yaitu sebesar 122.148.000. Bapak Musri ini PPKP-nya K3 karena sudah menikah dan memiliki 5 anak sebenarnya. Kan yang itu cuma 3 ya. Jadi besar PPKP Bapak Musri sebesar 72 juta. Sehingga PKP-nya yaitu penghasilan setahun dikurangi PTKP sehingga dapat PKP-nya 50.148.000. PPh pasal 21 tentang di sini 15%. Tarif 12%. Kan sebelum 15% dihitung dulu ya dari yang paling terkecil, yaitu 5% jika penghasilannya 0 sampai 50 juta. Jadi kita kalikan 5% dikali 50 juta besar 2.500.000. Sisanya kita kali dengan 15%, yaitu 148.000 dikali 15% sejumlah 22.200. Total pajak per tahunnya yaitu sebesar 2.522.200. Sedangkan per bulan itu dibagi jadi 2.522.200 dibagi 12 bulan senilai 210.183. Jadi pajak yang dibayarkan oleh Bapak Musri senilai 210.183 per bulan. Ada yang kurang paham dari sini? Selanjutnya Kak, saya akan menampilkan hasil Tengah itu siapa jenengnya? Yang tengah? Karina Aura. Boleh. Oh iya. Ini videonya ya. Kenapa? Oke. Enggak apa-apa, coba di play sebentar aja. Wajahmu kok hitam, nggak kelihatan. Iku sing siapa ini yang lagi ngomong siapa ini? Oh, Christine. Iya. Oke, lah itu badannya kecil ketok itu Eka. Yang 4. Oh, video dokumentasi. Oh, di belakang kamera. Oke. Bapaknya usia berapa ini? Sudah pensiun berarti? Belum? Oh, baru saja pensiun. Oke, nanti dikumpulkan itu videonya. Yes. Yes. Ayo yang lain diperhatikan. Jadi dalam wawancara itu kami menanyakan dari nama, penghasilan, terus dari tunjangan-tunjangan. Dan ternyata Bapak ini mempunyai usaha lain yaitu kafe ongkos. Tapi kafe ini tidak dimasukkan pajak karena penghasilannya yang kurang atau tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak. Sebenarnya kan 12 juta, tetapi ada dikurangi pengeluarannya sebesar 10 juta, jadi sisanya hanya 2 juta. Kan minimal untuk membayar pajak itu 4 juta, PKP-nya itu 4.500.000 per bulan atau 55 juta per tahun. Jadi Bapak ini tidak usaha kafenya itu tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jadi pajaknya hanya dari pekerjaan di KLHK tadi sebesar 6 juta dan tunjangan-tunjangannya. Jadi pembayaran pajaknya itu sebesar 12%, yang 11% dibayarkan sendiri dan yang 1% dibayarkan oleh pihak sendiri. Jadi dari sini kan ada 210.180 ya. Ini 11% dari itu Bapak Musri sendiri yang bayar, sedangkan yang 1% sendiri itu dibayarkan oleh pemerintah. Yang dibayar pemerintah berapa persen? 1%.
1%. Yang dibayar Pak Musri, Musiri 11%. Apa ada Oke. dari Bapak Musri sendiri juga 11% itu ke bayar pembiayanya yang 1% pemerintah. Oke. Yuk lanjut. Oke. Oke, yang terakhir ada penutup. Yang pertama kesimpulannya adalah pajak merupakan sesuatu yang dipungut oleh negara dari rakyat. Untuk pembayaran pajak ini, wajib pajak terlebih dahulu harus mengetahui syarat dan ketentuan untuk membayar pajak dan mempermudah serta meringankan pajaknya. Setiap akhir tahun wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan penghasilannya. Setelah itu wajib pajak akan menerima SPP atau surat setoran pajak dari KPP. Dan yang kedua ada saran, sebaiknya setiap wajib pajak mempunyai NPWP agar pajaknya lebih ringan. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemungut dan penyetor pajak, maka wajib pajak harus mengetahui tarif-tarif progresif dan tarif pajak setiap penghasilannya. Dari presentasi kami tadi apa ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau bahkan mau menanggapi. Silakan. No. Oke, coba Bu Nurul yang nanya ya. Oke. Ada pengalaman unik nggak selama melakukan wawancara dengan Pak Musiri? Pak Musiri ini kerabatnya siapa? Ya, saya namanya Putih. Pak Musiri ini kerabatnya siapa? Putih, oke. Ada pengalaman unik mungkin? Atau mungkin sampean sudah jadi agen pajak di sana? Apa yang dilakukan? Pengalaman itu ternyata orangnya dibandingkan dari agen. Oke, so apa yang didapat dari? Kita bukan malah memberitahu, malah diberitahu. Oke, apa aja yang dikasih tahu sama Pak Musiri? Dari pajak itu digunakan untuk mengetahui orang ini melakukan mungkin bisa korupsi atau apa, dari bagaimana dia mengelola keuangannya. Seumpama dari 60 juta tadi, Yes. 6 juta tadi itu digunakan untuk makan, transportasi atau apa, sisa 1 juta. Berarti kan tabungan atau yang bisa ditabung oleh Bapak Musri itu 1 juta ya, Bu? Ya. Dan kalau Bapak Musri bisa membeli hal-hal lain seperti membeli rumah dengan harga yang besar, itu bisa diselidiki dari situ. Oke, Pak Musiri ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Bagian apa? Kayak apa? Pendidikan kayak di Sosialisasi ke masyarakat. Oke, sosialisasi ke masyarakat. Oke, ada sedikit yang ini informasi untuk yang lain ya. Jadi dicoba tampilkan perhitungannya. Di perhitungannya ini penyaji menampilkan ada satu tunjangan, tunjangan selain tunjangan ini tukin ya. Biasa tukin. Kalau yang familiar itu singkatannya tukin, tunjangan kinerja. Kemudian LP itu di sini lauk pauk. Lauk pauk itu termasuk dalam kegiatan bahan-bahan pokok ya, kan yang kita makan setiap hari. Di dalam pajak mungkin apakah saya sudah pernah menyampaikan atau belum, di dalam pajak ada satu penghasilan tambahan yang itu tidak boleh diakui dalam perpajakan, tidak boleh diikutkan karena itu termasuk kebutuhan pokok seperti lauk pauk, beras dan lain sebagainya. Yang itu kalau dipajak disebut natura. Jadi natura itu tidak diperkenankan untuk diikutkan sebagai perhitungan pajak karena itu kebutuhan pokok. Kan kasihan kan, pemerintah itu maksa bayar pajak tapi ya ndak jahat-jahat banget.
untuk yang bersifat kebutuhan pokok tidak usah diikutkan dalam perhitungan pajak. Beno, secara otomatis kalau tunjangan lauk pauknya dihapus, berarti penghasilannya akan berubah semakin kecil, otomatis nanti pajaknya juga semakin kecil, gitu ya. Jadi nanti silakan itu direvisi. Tidak perlu dijelaskan di sini. Tidak usah. Mau ditanggapi? Tanggapi. Betul. Oke. Yes ya. Jadi nanti itu diperbaiki untuk tunjangan naturanya. Oke ya. Yang lain ada yang mau menanggapi? No? Ya. Apa rek ndredeg ta? Enggak ya. Kenapa? Oke. Yap. Good. Kemudian ini bagus. Saya untuk penampilan pertama ini juga sangat luar biasa. Jadi di kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ini menemukan seorang wajib pajak, Pak Musiri, yang itu penghasilannya tidak hanya dari gajinya, tapi juga beliau punya yang namanya Cafe Obos. Sambil promosi gak apa-apa, suruh mengunjungi teman-temanmu. Omsetnya beno naik ya. Cuman ini untuk yang lain juga. Keterangannya masih kurang jelas. Penghasilan 12 juta itu penghasilan kotornya atau sudah menjadi laba? Itu penghasilan total lalu dikurangi pengeluaran Biaya. Oke. Anak accounting harus bisa membedakan ya. Sampean kan sudah anak accounting kelas 12. Yes? Oke ya. Di mulai kelas 10, 11, 12 di akuntansi. Kelas 10 akuntansi dasar, kelas 11 praktikum, akuntansi perusahaan jasa dagang, kelas 12 juga sama, praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Di situ sampean sudah terbiasa belajar nyusun yang namanya laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada yang namanya apa? Dimulai dari apa laporan laba rugi? Ayo, laba rugi itu didapat dari pendapatan dikurangi beban atau biaya, ya. Ini pendapatan ini bisa dari penjualan, bisa jadi pendapatan jasa, tergantung perusahaannya. Lek Cafe Obos ini berarti perusahaan dagang. Nah, sampean anak akuntansi harus bisa menulis sesuai dengan accounting. Kalau di sini tulisannya penghasilan, penghasilan itu asumsinya sudah labanya. Atau kalau memang tulis dulu langsung laba 2 juta atau pendapatan 12 juta, pengeluaran ini apa namanya? Biaya yang dikeluarkan 10 juta, jadi labanya per bulan adalah 2 juta. Gitu ya. Harus accounting sudah kelas 12. Yes, sama seperti sampean kalau ngomong mana ya? Ada buku folio besar itu? Enggak ada, enggak bawa ya. Itu. Nah, itu seperti ini. Kalau sampean nyebutnya ini apa? Saya mesti kewatel ya orang ngomong buku besar. Anak accounting itu tak ada namanya buku besar. Iya, Pora? Buku besar itu apa kalau di accounting? Jurnal jare. Allahu Akbar. Tempat mengelompokkan akun, kumpulan dari akun. Sampean kalau ngomong sama Bu Nurul, karena Bu Nurul orang akuntansi, Bu mau ngumpulkan buku besar, mana kumpulan akunnya, tak gitu kan? Yes, oke ya. Jadi kalau ini buku folio, kalau ini sampean nyebutnya buku besar, terus anak buku yang lebih besar apa? Artinya apa? Harus ada bedanya antara sampean anak accounting dengan jurusan yang lain. Kalau jurusan yang lain nyebut, oh ini penghasilannya 100 juta Bu, tapi kalau sampean beda. Karena sampean sudah tahu penghasilan itu terdiri dari pendapatan dikurangi
Beban sama. Oh, ini buku folio, Bu. Meskipun anak-anak MM misalkan ini buku besar, Bu. No, bagi saya ini buku folio. Oke ya, paham? Oke, good. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semangat lagi lah. Selanjutnya ada relawan lagi. Kelompok tampil penampilan kedua. Hah? Ini. Ya. Silakan kelompok jadi Mas. Ayo, maju. Ya, silakan maju. Yap. Mas. Ini masih baru keluar dari peradaban ya. Mau cuci muka? Ayo cuci muka dulu Mas. Ayo. Kenapa? Itu nggak bisa? Sorry. Ini nggak bisa? Bisa dong. Sober ya. Bisa saya terima laporannya? Bisa dimulai, nggak apa-apa, wes, Dimas. Ya, yang lain bisa diperhatikan ya. Oke, ladies and gentlemen, please welcome, give applause for kelompok 7. Yes. Kenapa? Iku mau bukannya bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami berupa laporan kegiatan proyek pajak penghasilan badan orang pribadi yang beranggotakan saya sendiri, Bisa Fitri. Oh ya, oke. Hai. Untuk pendahuluannya, latar belakang, pajak adalah salah satu. Yang lain bisa duduk dulu. Pajak adalah salah satunya sumber penerimaan anggaran dan pendapatan belanja negara yang sangat berperan penting. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memperbesar kemampuan membangun, memperluas program pendanaan bagi berbagai macam program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
Monot. Coba kembali. Tempatnya di mana tadi? Coba kembali lagi, kayaknya SMK gitu tadi. Hah? Oh, good. Ya. Evaluasi dari kegiatan kami, yakni berani berbicara dan bertanya adalah hal yang sangat penting dan itu harus digunakan untuk semangat belajar kita. Oke. Biodata wajib. Adapun biodata dari wajib pajak yang kami wawancarai, nama dengan wajib pajak bernama Bapak Muhammad. Beliau menikah dan memiliki seorang anak, beralamat di Jalan Raya Songkon, RT 3 24 Kabupaten Boyolali. Jenis pekerjaan ia bekerja sebagai buruh perkebunan atau biasa kita kenal pekerja lepas. Dan dia tidak memiliki NPWP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Oh, saya akan menjelaskan data. Nyawane sik separuh kaya ini. Nah, untuk data penghasilan wajib pajaknya untuk Bapak. Untuk Mbak Ribi di Mas, kayak terkesima bahasa rimpi dah. mungkin ini Mbak Ribi penghasilan bisa dijawab. Nah, gaji beraninya 250.000 dan dibayarkan per bulan. Untuk yang dibayarkan per bulannya yaitu 250 dikali 30 itu ya 30 hari sampai bulan 7.500. Nah, untuk itu Ini siap. Ini Pak Monot. Pak Monot ini kerabatnya siapa? untuk gambaran mana sekarang saya ketawa. Bunda perdengarannya Udah, lanjut coba, lanjut dulu. Perhitungannya mana? Mas. Yes. Nah, kasusnya Bapak Monot bekerja sebagai buruh di bidang perkebunan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Jadi upahnya harian tapi dibayarnya per bulan. Upah harian Bapak Monot adalah 250.000. Dia menikah dan memiliki satu orang anak. Nah, untuk perhitungannya PPh pasal 21 di atas gaji. Atas gaji. Perhitungan PPh pasal 21 upah sebulan 30 hari dikali 250.000. Sebesar hasilnya yaitu Nanti setelah Bian ada, terakhir. untuk penghasilan itu setahun Berapa jam? yaitu 7.500 dikali 12 adalah 5 jam. 90 juta. Nah, terus untuk PTKP-nya Pak Monot kan kawin mempunyai anak satu. Jadi dia mempunyai kisaran 63 juta. Untuk PKP-nya penghasilan itu setahun 90 juta dikurangi PTKP 63 juta sejumlah 27 juta rupiah. Penghasilan itu setahun dikurangi PTKP untuk mencari PKP-nya sebesar 27 juta rupiah. Nah, untuk mencari Sebesar berapa? Berapa, Bu? Sebesar berapa? 27 juta. Oke.
PPh pasal itu mencari PPh pasal 21 tentang yaitu 5%. 5% ini ketentuannya dikali jumlah PKB 27 juta. Jumlahnya 1.350.000. Total pajak per tahunnya itu 1.350.000. Ya. Nah, untuk mencari total pajak per tahun untuk mencari PPh pasal 21 tentangnya 5% ini adalah ketentuan dari PPh pasal 21 dikali 27 juta. Hasilnya 1.350.000. Nah itu 1.350.000 itu adalah total pajak per tahun. Untuk mencari per bulannya yaitu dibagi 27 juta sebagai 12, hasilnya 115.500. Karena Pak Monot ini tidak memiliki NPWP, dia terkena tarif 120%. Ya, dengan perhitungan 112.500 dikali 120%, hasilnya 135.000. Selanjutnya pengalaman penyelenggaraannya yaitu pada diwawancara kita mendapat pengalaman menyenangkan yaitu tentang bisa memahami berapa besarnya pajak yang ditanggung pada ini dan bagaimana bisa membantu pajak yang Nah, untuk mencari total pajak per tahun, untuk mencari pasal 21 tentangnya 5% ini adalah ketentuan dari pasal 21 dikali 20. Ayo lanjutkan. Hasilnya 1.350.000. pertanyaan yang muncul dari wajib pajak yang berhasil Nah itu 1.350.000 adalah total pajak per tahun. Untuk mencari per bulannya yaitu dibagi 12, 27 juta dibagi 12, hasilnya 115.500. Karena Pak Monot ini tidak memiliki NPWP, dia terkena tarif 120%. Dengan perhitungan 112.500 dikali 120%, hasilnya 135.000. lalu ada perbedaan terkait pajak bagi mereka yang tidak memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Jika Anda tidak memiliki NPWP, pajaknya lebih besar 120% dan jika yang memiliki NPWP. Jadi kami sarankan untuk segera mendaftar NPWP ke kantor pajak wajib. Oke. Kesimpulannya, yaitu NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak baik sarana dalam administrasi perpajakan yang diperlukan sebagai tanda pengenal diri oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berlangsungnya. Selain untuk mengetahui dan NPWP juga berfungsi untuk pendidikan dalam pembayaran pajak dan pengawasan dan pendidikan tingkat keseluruhan. Setiap wajib pajak yang akan membayar tagihan pajak tetapi tidak memiliki NPWP harus mengalihkan jumlah penghasilannya ke reservasi pajak yang ditambah dengan status 40%. Jika Anda tidak membayar dari NPWP, artinya pajak yang dibayarkan Bapak Monot dan pemerintah yang menanggung NPWP. Selanjutnya, baiknya wajib pajak mempunyai NPWP akan pajaknya lebih ringan. Selain itu, agar menghindari kesalahpahaman antara pemburu dan penyebab pajak, maka wajib pajak harus mengetahui tarif-tarif yang wajib dibayarkan olehnya. Nah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya sekelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan kata atau tingkah laku dan hadis. Mungkin ada kesalahan teknis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Loh. warahmatullahi Loh. Tidak adakah sesi tanya jawab? wabarakatuh. Pertanyaannya belum lupa. Ya. Kok
Kesusun jaluk sepuro, aja kesusun jaluk sepuro sih ya. Ya oke. Untuk pertanyaannya ya jadi pertanyaannya itu. Oh, isen dia pertanyaan dia. Mungkin ada yang ditanyakan. Ayo silakan. Nah, ayo Mas Edi. Bukan pertanyaan tapi kayak sedikit bingung, kayak ada yang salah tadi. Di total pajak per tahun tadi Ayo disebutkan. ditampilkan. Yap. Oh, itu kan disebutkan total pajak per tahun kan 1.350.000. Ya, per bulannya itu dibagi 12. Tadi Mas Dimas menyebutkan 27 juta dibagi 12, bukannya 1.350 bagi 12. Maaf ada kekeliruan salah. Iya. Oke. Good tadi kritis berarti dari tadi sangat memperhatikan, perhatian loh sama kamu. Ya. Ya. Yang lain? Yang lain? Mbak Ana, Oh iya, kacamatanya baru ya Mbak Ana ya. Oke. Oke, ada yang lain? No? pertanyaannya ya pertanyaannya. Oke, silakan. Oh, isen dia pertanyaan dia. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya Mas Adi. Mungkin bukan pertanyaan tapi kayak tidak bingung, kayak ada yang salah. Di total pajak per tahun kan disebutkan. Oh, kan disebutkan total pajak per tahun kan 1.350.000. Per bulannya dibagi 12. Tadi Mas Dimas menyebutkan 27 juta dibagi 12, bukannya Yang mau menanggapi, membantu, silakan. Lampunya Mbak Siji ya. Oke. Ada? Silakan. Tidak ada? Oke, saya sedikit menambahkan yang ditanyakan sama Oke. Ya, Eka itu tanya, itu karena tidak punya NPWP maka tarifnya lebih tinggi 20%. Jadi langsung dikali 120%. Itu apakah dikalikan dengan per bulannya 112.500 atau boleh langsung yang per tahun begitu? Ya, yang kali 5%. Azan ya, kita break sebentar. Sambil mikir.
tabel ya. Sudah. Yuk, kita lanjutkan. Gimana? Hah? Ada jawaban? Ya, silakan. Ada Bu, ada. Ya, silakan. Pertanyaannya tadi kan tidak memberikan PPT kalau langsung aja untuk kalau perhitungannya langsung kan Bu. Yes. Yang per tahun dikali 120%. Boleh nggak? Tidak boleh Bu. Nggak boleh. Why? Karena pajaknya itu kan dipotongnya per bulan. Oke. Terus? Nggak boleh. Ada yang menanggapi? Menurut Eka boleh atau enggak? Iya, boleh nggak menurut Eka? Menurut yang lain boleh enggak? Ini kan kelompok pira? Kelompok 7 itu menyajikan untuk menghitung yang 120% itu baru dihitung pada saat ngitung per bulan. Pertanyaannya Eka, boleh nggak kalau saya ngasihkan 120% langsung di sini? Boleh lanjutkan. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Posisinya kan sama saja. Sama-sama mencari nilai pajak penghasilan yang terutang, entah itu per tahun atau per bulan. Posisinya sama-sama dikali. Jadi setara. Kayak kamu sama Dewi. Ya? perhitungannya sama. Sama dong, nanti kan hasilnya ini sama juga. Seandainya di sini dikali 120%, otomatis hasilnya akan lebih kecil, tapi pada saat di sini tidak usah dikali lagi, langsung hasilnya bagi 12. Oh iya Bu. Yes. Kenapa? Ya. Pajak lah ya. Ini kan 27 juta kali 5%, pajak per tahunnya 1.350.000. Ini asumsinya kalau punya NPWP kan begitu. Kalau enggak punya berarti boleh langsung dikalikan 120%. 5% dikali 27 dikali 120. Yes, jadi nanti hasilnya otomatis akan lebih besar. Coba kalkulator. Yes, lebih besar ya. Secara otomatis nanti total pajak per bulan ini sorry. Total pajak per tahun ini kan ya, benar ya. Total yang per bulannya yang hasilnya lebih besar tadi dibagi 12. Jadi langsung enggak usah ini lagi. Gitu, ya. Bisa dipahami? Oke. Pertanyaan saya siapa jenenge? Anaknya jenenge siapa? Anaknya Pak Monot iki? Irma. Ah? Loh mau jadi bapak, jadi anake. Waduh arek iki. Oke. Enggak punya NPWP kan ya? Selama ini bayar pajak atau tidak beliau? Enggak. Oke. Oke, enggak bayar pajak. Oke. Terus setelah sampean datangi kira-kira orangnya mau bayar pajak atau enggak? Mau, sudah diedukasi pentingnya bayar pajak. Oke.
Terus pertanyaan selanjutnya kan tadi penghasilannya per hari 250.000. Apa pekerjaannya? Oke, buruh pertanian dikali 30.000 berarti full 1 bulan itu tidak libur sama sekali. Kan itu hitungannya per bulan. Hah? Lah ya, kalau per bulan kalau tenaga harian itu kan ada yang per 1 bulan kerjanya hanya 24 hari. Karena yang 6 hari itu setiap hari Minggu sama atau hari Jumat itu libur. Biasanya kan gitu. Nah, pertanyaan saya apakah Pak Monot serajin itu 1 bulan full tanpa libur? Hah? Oh, pernah 1 bulan full. Oke, berarti asumsinya yang ini Pak Monot lagi lembur ya. 1 bulan full. Ya, oke ya. Full 1 bulan tidak libur. Oke, penghasilannya cukup besar dan seharusnya sudah bayar pajak. Saya harap sudah diedukasi, cuman saya harap juga tidak lari gara-gara yang tadi. Coba tampilkan pertanyaan dari Pak Monot ke ini. Pak Monot tanya ada sanksi nggak kalau punya NPWP, kalau tidak punya NPWP? Sanksinya dipidana penjara 6 bulan. Saya harap dengan jawaban ini Pak Monot tidak tambah lari. Ya? Oke ya. Ya. Oke. Jadi ya perhatikan yang lain. Jadi ini pelajaran. Sampean tak harapkan untuk sorry Jaki. Oke. Dimas ini menularkan virus ini. Ini pembelajaran. Saya mengajak sampean untuk menjadi agen pajak. Artinya, jadi agen pajak sampean berusaha untuk mengajak orang senang bayar pajak. So, kalau mau menyampaikan informasi, sampaikanlah informasi-informasi yang manis-manis yang menyenangkan. Kalau seperti ini takutnya orangnya tambah lari, ya. Benake aku karuan gak roes, karuan tidak. Aku tak sembunyi dari peradaban kayak Dimas. Gitu. Ya, so belajar jadi agen pajak, sampaikanlah informasi-informasi yang edukatif tapi jangan ngedeni. Oke ya. Good. Informasinya sudah bagus, kemudian presentasinya bagus meskipun Mas Dimas baru keluar dari peradaban. Kemudian pengalaman ini yang saya suka dari kelompok 7, dia sudah menganalisis. Kami punya pengalaman berharga di tampilan pertama itu kalau tidak salah evaluasi ya, ada evaluasi. Dia membuat kesimpulan evaluasi bahwa berani berbicara itu dan bertanya adalah hal yang sangat penting itu. Ini adalah bagian dari apa yang saya harapkan, apa yang kita harapkan dari proses pembuatan proyek. Jadi dengan pengalaman baru sampai mencoba wawancara, kalau tidak dicoba piye rasanya wawancara? Yang sudah wawancara gimana rasanya? Deg-degan ya? Ya, itu. Itu kalau tidak kita coba, maka kita tidak akan pernah tahu rasanya. Jadi kelompok 7 bagus sudah melakukan evaluasi, pengalamannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, hal-hal lucunya seperti apa. Good. Ada lagi yang mau menanggapi? No? Silakan di close. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih dan maaf ini yang saya suka dari kelompok 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Yuk kembali ke tempat duduk. Berani berbicara itu dan bertanya adalah Cepat. Sorry. penting. Ya. Ini adalah bagian Oke.
Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau ada yang kurang kursi diambil. Yuk. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, presentasi sudah selesai, sudah banyak pengalaman. Saya pengen tanya, mungkin ada kendala selama melakukan penugasan proyek. Silakan dari kelompok 1. Mana? 1? Ya silakan. Ada kendala mungkin? Oke, orang berarti menyesuaikan jadwalnya agak kesulitan ya. Oke. Kelompok 2 mana? Kesulitan, kendalanya apa? Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada. Yang kelompok 3, silakan. Siapa? Narasumbernya. Oke. Golek jadwalnya angel ya. Kelompok 4. Tidak ada. Kelompok 5. Apa? Oke. 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 Kelompok 6. Tidak ada, lancar. Wih. Kelompok 7. Kendalanya apa? Di prank, kok bisa? Apanya? Kenapa kok di prank? Oke, yuk silakan. Oke. Hah? Oke. Yuk perhatikan. Backsoundnya luar biasa. Oke. Bismillah, semoga lancar. Oke. Sudah belajar pajak penghasilan orang pribadi dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya harap ini akan bermanfaat untuk sampean semua. Kemudian untuk apa yang sudah kita evaluasi tadi diperbaiki, yang masih kurang. Dan setelah ini kita untuk mengetahui kemampuan sampean, kita kuis. Ya, kita kuis dalam waktu 10 menit saja. Pertanyaannya hanya 6 pertanyaan, silakan dijawab sebagai penilaian. Oke ya, kuisnya, linknya saya share di grup sebentar. Kenapa? Yes, individu. Coba ini di scan pakai ini, coba sambil nunggu. Sebentar, ini coba bentar. Ups.
sebentar. 12 AK 1. Di grup saya share linknya, coba pakai link aja. Bisa? Namanya ini, nama asli apa? Ya, bentar. Sudah semuanya? Mulai Bu. Siapa saja Bu yang sudah terdaftar Bu? Ada. Mulai terus belajar ada. Untuk soalnya. Coba ditutup itu. Bu kok nama saya enggak? Tapi ini sudah gini ya. Ya. Mau pakai flash. Udah ya. Ya, yang lain sambil nyusul. Ya. Ayo, yang lain sambil nyusul, bisa, tetap bisa. Ini kodenya yang masih belum join kodenya ini. Iya, gak apa-apa. Mana? Cekatannya gak ada. Yes, ada waktunya. Yuk. Ibu ini apa? Nah, maksudnya? Ini apa jawaban? Piyukan pensiun itu masuk enggak ya? Aku kangen ya. Enam. Lembur. Yuk. Pakai apa? Wifi? Iya. Coba keluar dulu. Kenapa? Tunggu.
kenapa mboten yang digeser nikahi? Hah? Harus ngisi dulu, Bu. Ya iya. Ya. Ini gimana, Bu? Hah? Ini gimana? Ini tadi tunggu-tunggu ini habis ini. Itu iklan kayaknya. Bu, ini memang sponsor kan? Hah? Royalti masuk nanti, Bu. Royalti. Aduh, salah. Ini gimana, Bu? Udah berarti? Bu, iki nomor Kok gini? berhenti apa, Bu? Udah. Oh iya, yang tadi udah berarti kamu. Yes. Yes. Hah? Jangan dikurangi ya, Bu. Iya, Bu. Itu ya biasa. PPH 21 gaji tunjangan. Ya, semangat. Sudah selesai. Yes, sudah berarti. Ya sudah. Ya Allah, tak kira apa. Apa itu? Iklan tak? Coba. Lewati aja. Salah piro? Sudah berarti. Sudah. Ayo, waktunya hampir habis. Hah? Kenapa? Sudah. Ya, waktunya hampir habis. habis ya, 2 menit lagi habis.
kelihatan. Solo paling Mari Solo. Yuk. Oke, dapat berapa? Bu, ini nilainya ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ayo. Perhatikan. Waktunya setelah ini saya akhiri. Setelah ini saya akhiri. Kurang. Ayo hitung. Oke ya, saya akhiri ya. Oke. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, selamat ya untuk 3 terbaik tadi. Ada juara 1 Hadi, 2-nya Karina, DP, yang 3 Alvin. Kayak kata tepuk tangan. Perhatikan, berarti benar Jere. Berarti benar apa kata anggotanya. Bu Alvin ini diam-diam menghanyutkan. Ya, itu tadi yang sudah kita lakukan adalah evaluasi pembelajaran. Ayo perhatikan dulu biar cepat selesai. Ayo perhatikan dulu suaranya Benoga. Oke ya. Halo. Yang kita lakukan hari ini kuis itu adalah salah satu bagian kecil yang masih nilainya masih mungkin masih kurang atau tidak mendapatkan 3 teratas. Tidak usah khawatir karena penilaiannya banyak, mulai sampai presentasi, kemudian tanya jawab dan seterusnya. Oke ya, saya acungi jempol. Kelompok di 12 AK1 tampilannya luar biasa ya. Saya harap ini akan terus dipertahankan dan semakin meningkat semangat belajarnya ya. Oke, yang biasanya tiba-tiba terdampar ke pulau yang lain saya harap tidak terjadi lagi. Oke ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Silakan dibaca terlebih dahulu di rumah. Nanti akan saya share modulnya. Kemudian bisa juga pinjam buku di perpustakaan. Oke, is there any question sampai sini? No, kalau tidak ada kita bisa close dengan berdoa. Yuk, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa persiapkan untuk pembelajarannya minggu depan, dan saya harap ke depan semuanya menjadi agen-agen pajak yang lebih baik lagi. Oke ya, see you dan bye bye. Ya, oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Oke.
Itulah tadi pembelajaran aksi kedua dengan model Project Based Learning. Apakah model ini mampu menyelesaikan masalah kesulitan belajar peserta didik? Kami mohon masukannya. Sampai jumpa di pembelajaran aksi ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.